kasih sudah bisa bergabung, bisa hadir dalam diskusi film ini. Dan nanti juga terkait dengan diskusi Hari Disabilitas, Hari Kusta Internasional. Di sini ada Pak Dr. Nuah, Insinyur Nuah Tarigan, selaku Ketua Umum Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia. Dan juga ada Bang Ahmad Jainuddin, selaku Ketua daripada Federasi Reintegrasi Hansen, ya kalau disingkat Farhan. Terima kasih sudah hadir, dan Bapak Ibu semua terima kasih juga sudah hadir yang menjadi peserta diskusi kali ini. Dan langsung saja untuk mengefektifkan waktu, karena memang kita waktunya terbatas ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya terlebih dahulu ingin menyapa Mbak Ucu Agustin. Apakah hadir Mbak Ucu? Pak Wahab, maaf Mbak Ucunya sepertinya terlambat. Oh ya, baik. Mungkin bisa ditukar waktunya ke narasumber yang lain dulu. Oh baik. Terima kasih Mbak Mila ya. Dan di sini juga ada yang hadir sebagai tokoh film tersebut ya. Kita sapa dulu Mbak Indri Alipa Salsabila. Ada Mbak Indri? Halo Mbak Indri, bisa mendengar saya? Salsa. Halo Salsa. Halo semuanya. Terima kasih Salsa sudah hadir, karena kita berdiskusi tentang film Sejauh Ku Melangkah ini. Saya ingin menanyakan kepada Salsa, bagaimana Anda memerankan film tersebut, termasuk juga apa yang kesulitan yang dihadapi gimana nih rasanya gitu sebagai tokoh film di film tersebut, dan juga termotivasinya seperti apa? Coba jelaskan Mbak Salsa, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Gimana ya, sejujurnya saya sangat senang gitu. Saya sangat senang bisa ikut serta, bisa menjadi pemeran di dalam film ini, karena jujur saya sangat sangat ingin memberikan pengalaman saya ataupun Dea untuk teman-teman disabilitas lain, sehingga insya Allah bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk teman-teman yang lain. Salsa, kalau boleh tahu usianya berapa, Salsa? Saat ini saya 19 tahun, dan saat ini juga saya sedang menjalani kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Oh, di UNJ ya? Iya, betul. Oh iya, mantap. Iya, terima kasih Mbak Salsa, luar biasa sekali sebagai pemeran tokoh film tersebut. Kita juga akan sambut yang kedua Mbak Andrea Kala Darmawan ya. Mbak Andrea, halo. Bisa mendengar saya Mbak Andrea, tolong? Iya, halo. Bisa dengar. Iya. Mbak Andrea, gimana nih pesan kesannya selaku menjadi tokoh film Sejauh Melangkah, kesulitan apa ya menjadi karakter figur atau di situ ya bisa diperankan oleh Mbak Andrea. Silakan Mbak Andrea. Kesulitannya yang utama cuman saya tuh orang tertutup dan saya tidak biasa orang tiap hari ikutin saya kemana-mana. Tapi akhirnya saya film ini bukan buat saya sendiri, film ini buat semua orang yang tunanetra dan yang punya disabilitas. Jadi saya harus tetap coba dan
partisipasi. Baik, Mbak Andrea. Usianya berapa, Mbak Andrea? Kalau boleh tahu. Saya 19 tahun juga. 19 Iya. tahun. Terus saya jurusan politik. Wah, politik sama berarti sama seperti saya ya. Berarti pintar berbicara. Terima kasih Mbak Andrea, ini sangat luar biasa. Berapa lama Mbak Andrea kalau boleh tahu untuk apa namanya pembuatan film tersebut? Sekitar 2 tahun lah. Waduh. Ya, 2 tahun kurang lebih. 1,5 tahun mungkin. Kalau yang tadi yang di apa namanya di Amerika kalau nggak salah ya, itu Mbak Salsa ya? Enggak, yang di Amerika saya. Oh, saya Mbak Andrea. Gimana pengalamannya Mbak Andrea? Silakan bercerita lebih apa namanya kayaknya lebih inklusi daripada Amerika, tapi kita juga menuju inklusi. Indonesia juga nggak akan kalah tentunya. Gimana apa pengalamannya Mbak Andrea waktu di sana? Gimana Mbak Andrea? Ya kalau di sini saya juga beruntung karena saya kan pindah ke sini sama mama. Mama kerja dapat kerja di sini. Terus memang saya pindahnya ke area yang lumayan bagus, yang di dekat ibu kota Amerika, dekat DC. Maksudnya saya cuman pengen saya cuman pengen bilang juga maksudnya di Amerika tuh nggak semua kayak di sini. Saya beruntung juga. Tapi memang kalau di sini memang inklusif karena ada hukum di sini namanya Americans with Disabilities Act. Itu jadi itu require semua kayak gedung misalnya dibikin accessible buat semua orang disabilitas. Jadi misalnya kalau di hotel atau di sekolah semua ruang-ruang tuh harus ditaruhin braille misalnya. Baik, terima kasih Mbak Andrea. Wah, luar biasa. Memang kalau apa namanya jurusannya juga politik ya. Mudah-mudahan jadi pemimpin ya, generasi pemimpin. Amin. Dan juga menjadi contoh teladan ya bagi teman-teman penyandang disabilitas nanti bisa juga merubah daripada pandangan stigma-stigma yang ada di penyandang disabilitas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andrea. Karena memang juga kita waktu ini sudah terbatas. Ini Mbak Ucu, kalau boleh ini udah apa hadir Mbak Mira? Sepertinya belum, Mas. Oh, belum ya. Harus saya cek ya. Baik. Karena memang kita juga ada beberapa kegiatan segmen diskusi terkait dengan Hari Kusta Internasional ya. Karena berkaitan dengan Hari Kusta Internasional yang berjudul hashtag ya #BitterRosi, yaitu kita membuat judul diskusi terkait dengan bagaimana kita membangun keadilan dalam perlawanan stigma. Nah ini juga kita diskusikan. Nah, sebelum ke arah diskusi nanti isu kusta, saya mengundang juga di sini ada Bapak Nuah Petarigan selaku Ketua Umum GPDLI, dan ada juga Mbak Ahmad Jainuddin selaku Ketua Umum Parhan, dan juga Pak Wedi nanti untuk bercerita testimoni juga terkait dengan penyintas kusta. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu, karena mengefektifkan waktu, saya membuka diskusi untuk film dulu ya. Membuka diskusi film dulu, satu penanya dulu ya, karena memang mengefektifkan waktu. Di sini ada Mbak Andrea dan Mbak Salsa. Silakan Bapak Ibu bisa menanyakan terkait dengan film Sejauh Ku Melangkah ini, apa yang menjadi kesan dan pesannya atau pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, saya coba di sini dilihat
ada pertanyaan di chat. Tolong Mas Arthur, tolong bisa dibantu. Atau bisa di-mute langsung, bisa ditanyakan. Mumpung ada tokoh film tersebut, silakan. Baik. Satu. Ada pertanyaan. Baik. Oh, ada silakan bacakan Mas Arthur. Pertanyaannya silakan. Ada pertanyaan Satu aja ya. kepada Mbak Dea ya. Seberapa banyak film di Amerika menyediakan audio describer secara langsung seperti dalam film Sejauh Ku Melangkah? Silakan Mbak Dea untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Sorry, apa pertanyaannya lagi? Seberapa banyak film di Amerika menyediakan audio describer? Oh, oke, iya. Oke, kalau saya tidak tahu persis berapa banyak, tapi kalau di sini audio description tuh memang tergantung studionya. Kayak misalnya Disney cenderungnya banyak bikin film yang udah include audio description. Tapi kalau di sini karena hukum Americans with Disabilities Act yang tadi saya bilang itu, di sini semua bioskop jadi mereka bisa provide audio description pakai kayak headset gitu. Jadi mereka punya kayak programnya kayak kalau misalnya saya masuk ke bioskop, saya bisa request saya perlu audio description, terus mereka kasih saya kayak alat buat dengerin audio description yang udah tersedia. Baik, terima kasih Baik. Mbak Andrea. Itu jawabannya ya. Untuk penanya jawabannya, siapa Pak, Mbak ya? Mas Arthur? Untuk penanyanya Pak Salim ya, Pak Salim. Oke. Terima kasih. Saya cek lagi Mbak Ucu apakah udah bisa hadir selaku sutradara dan produser? Belum Pak, ini saya sedang menghubungi, belum dijawab teleponnya. Baik. Ya. Kita satu pertanyaan lagi ya. Di sini masih ada Mbak Andrea dan juga Mbak Salsa. Silakan Bapak Ibu bisa menanyakan terkait dengan film yang tadi barusan kita tonton bersama-sama. Bagi saya sangat menginspiratif sekali, dari pendidikan inklusi, termasuk perbedaan pendidikan inklusi di kita dan juga di Amerika ya tentunya. Nah, kita diskusi ini sharing. Silakan Mas Arthur, boleh ini satu pertanyaan masih lagi? Ada satu pertanyaan lagi nih, sangat menarik nih. Boleh, silakan. Dari Kang Aceh. Sejauh ini apakah apa dampak dari film Sejauh Ku Melangkah dalam kehidupan Mbak Dea? Oh, Mbak Dea lagi, silakan Mbak Dea. Terima Nanti kasih. Mbak Salsa juga jawab ya. Iya, Salsa juga jawab dong. Boleh. Silakan Mbak Salsa juga, silakan. Silakan Mbak Dea, apa dampak dari kehidupan nyata dari film ini? Saya kayaknya saya harapinnya sih film ini raise awareness, maksudnya buat komunitas tunanetra di Indonesia. Tapi kalau impact di hidup saya sendiri, I think ya pokoknya bikin appreciate kalau maksudnya film dan media lain tuh bisa deliver message gitu ke banyak orang. Baik, terima kasih Mbak Dea. Silakan Mbak Salsa. Silakan Mbak Salsa. Mbak Salsa, silakan. Pertanyaannya tadi masih ingat Mbak Salsa, jadi dampak nyata dari sebuah film tersebut. apa Mbak Salsa? Oke.
Terdengar ya suaranya? Ya, terdengar jelas, Kak. Silakan. Oke. Kalau apa ya, mungkin apa ya, saya ingin film ini tuh menjadi pesan untuk kita semua, untuk baik teman-teman disabilitas ataupun non-disabilitas. Kami hanya ingin diberikan kesempatan dan kepercayaan agar kami juga bisa ikut serta, misalnya kayak dalam sebuah kegiatan, dalam program. Jadi kami pun ingin berpartisipasi gitu. Jadi tidak menganggap kami itu cuma merepotkan atau menganggap disabilitas tuh nggak bisa apa-apa gitu. Bahwa kami juga bisa seperti teman-teman yang lain gitu. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Salsa, Mbak Andrea, ya. Luar biasa. Luar biasa, anak muda, 2 anak muda kita, generasi masa depan, usianya masih muda, 19 tahun. Kita harus mensupport, memberikan motivasi, dan termasuk kita juga menyebarkan kebaikan ya dan inspirasi ya. Film ini mudah-mudahan berkenan gitu kan, untuk supaya pendidikan kita lebih inklusif, pembangunan di Indonesia lebih inklusif. Ya, baik, karena memang juga kita lagi menunggu dari Mbak Ucu ya, Mbak Ucu Angustin yang selaku daripada produser dan sutradara. Sebaiknya saya akan sapa dulu diskusi terkait dengan ini. Ada kolaborasinya ya, Mbak Andrea, mohon izin sama Mbak Salsa, ada kolaborasinya dengan kita momen Hari Kusta Internasional. Karena memang berkaitan dengan bagaimana perlawanan daripada stigma diskriminasi terhadap kusta gitu kan. Karena memang sudah isu kusta ini tidak menjadi lantas tidak booming kembali, akan tetapi justru di Indonesia perkembangannya sangat belum tereliminasi gitu kan. Ada 8 provinsi yang belum tereliminasi. Nah, ini menjadi PR kita bersama terkait dengan pengawalan isu daripada kusta. Oke, kita akan sapa. Di sini ada Bapak Nuah Petarigan selaku Ketua Umum Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia. Pak Nuah, bisa mendengar saya? Selamat pagi, Pak Nuah. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Nuah. Berkaitan dengan diskusi mengenai Hari Kusta Internasional, Bapak Nuah saya tanyakan selaku moderator, saya ingin menanyakan Pak Nuah, bagaimana nih hubungannya, karena memang kita tadi sudah menyaksikan film tersebut, termasuk juga Hari Kusta Internasional, bagaimana kita temanya bitter crossing, dan juga bagaimana membangun keadilan dan dalam perlawanan stigma serta diskriminasi untuk pekusta. Silakan Pak Nuah memberikan. Ya, makasih Pak Wahab atas pertanyaannya dan juga kepada saya yang hadir pada hari ini. Saya berterima kasih sekali dengan kehadiran kita semua dan saya bisa bergabung di sini. Yang saya mau jelaskan dulu adalah hubungan antara disabilitas dan leprosi atau kusta. Banyak sekali orang mengatakan bahwa kusta itu adalah bukan disabilitas dan bukan merupakan suatu bagian daripada disabilitas. Perjuangan daripada organisasi kami dan terutama kepada teman-teman di disabilitas kusta yang ada di kami sudah bergerak sejak lama sekali. Kita bergerak untuk membangun suatu aliansi atau suatu gerakan membangun kepada isu-isu yang berhubungan dengan disabilitas juga. Memang dia masuk sekarang dalam disabilitas yang berhubungan dengan fisik. Fisik itu saya kira berhubungan dengan bagaimana
keadaan fisik atau mungkin bentuk daripada fisik yang sudah berubah. Dan yang saya mau katakan juga adalah bahwa masalah stigma yang ada terjadi pada disabilitas dan diskriminasi ada juga termasuk di dalam komunitas kusta. Jadi kusta itu bukan merupakan suatu pembedaan, tetapi dengan adanya obat yang sudah ditemukan pada tahun 1980-an, sebenarnya masalahnya sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata masalah itu masih ada terus berhubungan dengan stigma dan diskriminasi. Kelompok-kelompok kusta atau mungkin dari orang-orang yang mengalami kusta atau OYMPMK memang masih banyak. Indonesia termasuk nomor 3 di dunia untuk new case detection. Jadi nomor 1 adalah India 200.000 setahun, sedangkan Brasilia itu adalah sekitar 50.000 per tahun new case detection. Sedangkan untuk Indonesia itu sekitar 20.000, 17.000 begitu di Indonesia, dan banyak di konteks disesuaikan dengan kondisi-kondisi di pedalaman atau mungkin di sekitar laut atau mungkin air. Jadi nanti akan diberitakan atau diinformasikan lebih lanjut lagi oleh Pak Ahmad Jainuddin. Tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah bagaimana banyak sekali orang yang mengalami kusta. Setelah diketahui kusta, mereka bekerja sebelumnya di suatu tempat atau di suatu kantor. Mereka akhirnya menjadi orang yang bisa dikatakan yang sangat dimarginalisasi. Kenapa? Karena akhirnya mereka dikeluarkan dari kantor itu. Di kantor itu mereka nggak bisa bekerja lama. Setelah diketahui, orang sangat stigma sekali dengan mereka, dan akhirnya mereka tidak mempunyai pekerjaan dan juga mempunyai suaranya agak. Tolong suaranya. Di sini unmute yang lain selain suaranya. Suaranya berisik. Ada gangguan ini kayaknya. Suaranya berisik. Banua unmute Muhammad Rais. Muhammad Amin. Mute. Panua, suaranya di unmute, Panua. Pelanggaran terjadi suatu pelanggaran hajati manusia pada kalangan orang-orang yang mengalami kusta, karena mereka akhirnya tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai kegiatan atau usaha yang bisa menghidupi diri mereka sendiri. Teman saya yang baru saja meninggal, wafat, adalah bernama teman saya yang barusan wafat kemarin, yang bernama Pak Herman Huta Barat, adalah rekan saya sejak lama. Dan dia mengalami stigma yang sangat-sangat keras, termasuk di dalam komunitas kusta. Dalam rumah sakit kusta dia mengalami suatu peminggiran dan suatu hal yang disebut dengan stigma itu, atau mungkin diskriminasi. Saya melihat bahwa studi yang saya pelajari selama beberapa tahun ini, baik di Indonesia maupun beberapa negara, saya melihat bahwa masalah-masalah kusta ini adalah masalah yang sangat-sangat mengerikan. Mengerikan kenapa? Karena mereka sudah dipinggirkan terlalu dalam. Dan bahkan kemarin saja, sekitar seminggu yang lalu,
saya menerima teman-teman yang mengalami kusta di sekitar Jawa Barat. Mereka akhirnya dibiarkan oleh anak-anak dan keluarganya ke tempat yang sangat asing di sekitar hutan dan bahkan sekitar sawah-sawah yang begitu terpencil, dan mereka tidak mempunyai akses untuk bisa bersosial dengan masyarakat yang lain. Dan ini adalah satu hal yang sangat keji dan sangat mengerikan. Dia umurnya sudah hampir 70 tahun. Dan mereka tinggal di suatu tempat di Jawa Barat. Bahkan di Jawa Barat juga begitu. Apalagi di Jakarta, masih ada juga seperti ini. Saya nggak bicara masalah itu adalah jauh atau dekat. Tapi ini adalah masalah bagaimana persepsi manusia atau mungkin kita terhadap komunitas yang bernama kusta itu. Karena kusta itu sebenarnya kalau sudah dimakan obat, maksudnya sudah makan obat, nggak ada masalah lagi. Karena sekali makan obat itu seperti mengempur kuman ya. Kuman itu kecil tapi digempur dengan obat yang bernama MDT. MDT itu adalah obat yang sangat ampuh dan sudah ditemukan sejak tahun 80-an. Jadi sekali lagi bicara tentang disabilitas, yang tadi kita akan bicarakan dan melihat filmnya itu secara langsung di forum ini, itu adalah suatu pembelajaran yang dapat kita pakai juga di dalam kusta. Karena disabilitas juga adalah kelompok-kelompok person atau mungkin orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin inilah yang suatu perjuangan yang harus kita lakukan terus, dan bagaimana kita membangun suatu kolaborasi dan suatu perhatian kepada kelompok-kelompok yang teralienasi seperti orang yang mengalami kusta. Saya kira itu aja, nanti mungkin akan saya sambung kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin bahasan selanjutnya. Terima kasih, moderator. Iya. Baik, terima kasih Pak Noah. Barusan penjelasan terkait dengan disabilitas, termasuk juga daripada kusta. Oke, di sini juga kita akan sambut Bang Ahmad Jainuddin ya, Ketua Federasi Reintegrasi Hansen ya, atau disingkat Farhan. Bang Jainuddin, apakah bisa mendengar saya? Mohon. Ya, halo. Oh bisa, ya, bisa. baik Mbak Jae, ya kita berbicara diskusi kali ini terkait dengan Hari Kusta Internasional ya. Ya, Bagaimana Bang Jae menanggapi bahwasannya isu kusta ini perkembangannya dan juga stigma-stigma yang menjadi rintangan kita selama ini, umumnya di Indonesia ya, nomor 3 di dunia, dan kita ini harus seperti apa? Silakan Bang Jainuddin. Oke, terima kasih Pak Wahab, dan selamat pagi untuk teman-teman semua hadir pada kegiatan Hari Kusta Sedunia. Memang saya di sini sebagai Ketua Farhan. Halo, bisa mendengar saya? Ya Pak, jelas Pak. Silakan Pak. Oke. Memang penyakit kusta ini adalah penyakit yang masih cukup banyak. Jadi di Indonesia ini ternyata digembar-gemborkan terkait dengan eliminasi kusta, tapi sebetulnya masih cukup banyak, padahal sudah diketemukan obatnya. Ini yang menjadi tugas kita semua, mengapa obat itu sudah ditemukan, tetapi orang yang terkena kusta atau kemudian dia terinfeksi kusta itu sampai sekarang masih banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Yang kedua, bahwa dengan adanya kusta itu ternyata stigma dan diskriminasi masih cukup tinggi. Ya, kalau tadi ada film Sejauhku Melangkah, sebetulnya itu ada korelasi. Ada sebuah masalah, misalkan begini. Ketika ada orang yang terkena kusta, itu kan dia terserang kulitnya, kemudian dia kakinya, tangannya agak tidak
tidak bisa meraba atau tidak bisa merasakan panas dan dingin gitu. Nah, ketika dia kemudian ternyata matanya tidak bisa menutup dan menjadi kebutaan permanen, maka akan menjadi sangat kesulitan sebab ketika mata itu tidak bisa melihat dan sistem merabanya juga hilang, ini akan menjadi sebuah dua komponen yang akan sangat membatasi kegiatan dia. Nah, ini yang perlu juga kita sadari bersama. Dan stigma dan diskriminasi di masyarakat sangat cukup tinggi. Masih banyak orang yang tidak paham, masih banyak orang yang mungkin sudah tahu tentang kusta itu bisa disembuhkan, tetapi diskriminasinya tetap berjalan sampai sekarang. Jadi kami temukan di tempat saya di Kabupaten Lamongan sendiri, itu sempat sampai ada orang yang harus boleh dikatakan dibuang, tetapi dia ditempatkan di dekat kuburan. Nah, ini kan juga menjadi sebuah problematika, dan saya dengan teman-teman yang lain memberikan sosialisasi terkait dengan itu, silakan untuk dikembalikan lagi ke rumahnya karena memang dia dalam pengobatan. Ini salah satu contoh. Yang kedua, karena ada stigma dan diskriminasi itu membuat OYPMK masih malu. Jadi masih malu ketika dia didiagnosa terkena kusta, atau kemudian dia malu ketika terkena kusta. Jadi dia tidak akan mau memperjuangkan dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat pergerakan isu kusta ini sangat lamban karena banyak orang-orang yang terkena kusta atau PMK itu tidak berani keluar. Hanya ada beberapa segelintir orang yang memang dia berani keluar dan memperjuangkan nasibnya dan juga nasib teman-temannya. Ini yang perlu kita perlu dukungan dari teman-teman semua. Dan dari pemerintah sendiri, isu kusta itu bukan sesuatu yang menarik. Jadi ketika kita bahas tentang isu kusta, maka itu akan sangat menjadi nomor kesekian yang tidak perlu diperhatikan secara cermat, jernih, dan tidak ada perhatian secara penuh, baik itu mulai dari pemerintah pusat sampai kemudian pemerintah daerah. Itu biasanya mereka hanya sebatas sambil lalu aja. Tidak ada anggaran-anggaran yang kemudian dikuatkan untuk orang-orang yang pernah mengalami kusta, dibantu. Ada program-program seperti PKH, BLT, dan BST. Hampir sedikit sekali, 0, sekian 0% yang itu menyentuh kepada orang-orang yang pernah mengalami kusta. Dan masyarakat sangat tidak peduli. Jadi ketika ada teman-teman yang terkena kusta itu sangat tidak dipedulikan, dan kemudian dia cenderung bukan diberikan perhatian, tetapi justru disingkirkan, dan itu kembali kepada stigma dan diskriminasi. Ada 8 provinsi yang sampai sekarang belum tereliminasi. Pertanyaan kita, apakah memang itu betul hanya 8 provinsi itu, atau sebetulnya itu masih banyak provinsi-provinsi lain yang ternyata memang belum tereliminasi dikarenakan ya petugas kusta atau kemudian pemerintah daerah atau dinas kesehatan atau juga pejuang-pejuang lokal kusta itu memang tidak bergerak. Tapi sebetulnya mereka banyak berkeliaran orang-orang yang terinfeksi kusta atau terkena kusta yang belum diobati. Nah, ini yang kita masih menyaksikan apakah betul 8 provinsi itu adalah dari 33 provinsi itu hanya 8 provinsi yang belum tereliminasi. Ini masih menjadi pemikiran kita. Dan kita sendiri orang yang pernah mengalami kusta itu perlu dukungan dari pejuang-pejuang untuk bergerak secara bersama-sama terkait dengan isu kusta yang ada di Indonesia khususnya. Dan semoga saja kusta dan stigma diskriminasi di Indonesia bisa hilang dan kita bisa bekerja selayang sebagai manusia. Terima kasih itu dari saya, dan kemudian nanti bisa disambung atau kemudian nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bang Ahmad ya, selaku ketua daripada Parhan yang sudah memberikan terkait dengan perkembangan isu kusta di Indonesia.
Indonesia ya. Nah, tentunya ini menjadi bagian diskusi kita karena memang di sini waktu juga terbatas ya, kita sampai jam 11. Kita juga masih menunggu dari Mbak Ucu ya, Mbak Ucu dari produser film nanti juga bisa keterangannya. Mohon maaf Pak Wahab. Nanti juga ada testimoni ya dari Pak Wedi selaku Wakil Ketua GPDRI Jakarta, selaku orang yang pernah mengalami kusta. Nanti kita akan mendengarkan juga terkait dengan apa ya, hal apa yang menjadi stigma dan permasalahan kusta di Indonesia. Sebelumnya nanti ke arah diskusi, saya akan sambut dulu ke Mbak Ucu. Apakah bisa sudah hadir? Tolong. Mbak Mila. Bentar saya cek dulu ya Pak. Barusan chat. Sebentar. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan Pak Wahab. Ya, nanti pertanyaan, nanti kita sesi diskusi. Baik. Nanti sesudah kita testimoni dari Pak Wedi, nanti kita akan berdiskusi panjang terkait dengan kusta. Masih ada waktu setengah jam ya, sampai jam 11 kita diskusi. Baik. Gimana Mbak Ucu? Udah belum bisa hadir kelihatannya Pak. Oh ya, baik. Mbak Mila, selaku dari tim, silakan memberikan masukan juga terkait dengan film dan juga Hari Kusta Internasional. Ya, kita juga sangat terkaitan apa yang dikatakan dengan Pak Jainuddin tadi. Saya ingin menanyakan sebenarnya pembuatan film ini selama apa, tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Dea, 2 tahun ya lamanya ya. Dan apa motivasi, tujuan dan maksud membuat film ini untuk apa sebenarnya? Mbak Mila, mohon bisa sama Mbak Mila saja ya. Ya, ini jadi saya harus cerita sedikit. Sebetulnya kalau tentang pembuatan filmnya itu sendiri, pada saat pembuatan filmnya saya belum terlibat Pak Wahab. Jadi saya di sini produser, tapi impact produser. Jadi saya mengurusi kampanye dampak ini gitu. Sementara untuk produser yang menangani pembuatan filmnya itu Ucu sendiri sebetulnya. Oke, baik. Gitu. Jadi mungkin mohon maaf saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab tentang pembuatan filmnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, karena memang kita nanti akan diskusi lagi lah lebih panjang nanti di chat untuk film tersebut ya. Di sini juga masih ada Mbak Dea, ada juga Mbak Salsa ya. Kita juga Mbak Dea, Mbak Salsa nanti bisa menanggapi terkait isu kusta ya Mbak Dea ya. Apa nanti sejauh mana juga untuk mengenal daripada isu kusta. Oke, Pak Nua, mohon izin untuk testimoni dari Pak Wedi. Pak Wedi bisa mendengar saya, Pak Wedi? Nanti sudah testimoni kita diskusi ya. Ya, Pak Wedi. halo Pak Wahab. Oh, ya, baik. Halo Pak Wahab. Pak Wedi, silakan ya. Pak Wedi untuk memberikan testimoninya selama 7 menit ya Pak Wedi ya. Oke, Pak Wedi, silakan Pak Wedi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Terima kasih kepada Pak Wahab yang telah memberikan waktu sebentar pada saya. Saya mengalami kusta tahun 2018. Saat itu saya masih videonya ya Pak Wedi ya. Nanti Pak Wedi bisa bercerita sedikit. Salam sejahtera bagi kita. Oke Bapak Ibu, kita lihat video dari testimoni Pak Wedi ya, orang yang pernah mengalami kusta. Beliau sekarang selaku Wakil Ketua GPDRI DKI Jakarta. Silakan Pak Nuah, bisa diputar. Kita semua, perkenalkan namaku Waidi. Aku adalah OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta. Aku didiagnosa terkena kusta pada tahun 2018. Saat itu aku bekerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan. Pada saat itu yang aku rasakan adalah bercak putih yang menempel di tangan kanan, dan aku kira itu hanyalah sakit biasa. Tetapi lambat laun tangan kananku berasa kebas
dan serasa mati rasa. Kemudian aku mencoba untuk berobat. Awal-awalnya yang saya rasakan adalah kebas di tangan kanan saya. Awalnya saya tidak merasa terganggu dengan penyakit itu di puskesmas, tetapi mereka melimpahkan untuk merujuk aku ke rumah sakit daerah dikarenakan puskesmas tidak mempunyai laboratorium untuk pengecekan kusta. Setelah di rumah sakit, aku dicek dan ternyata hari itu saya merasa hancur sekali. Kok bisa saya bisa kena bakteri lepra, padahal di keluarga dan lingkungan saya itu tidak ada yang mengidap penyakit seperti itu. Hasilnya masih negatif, artinya kuman kusta belum bisa terdeteksi. Tetapi dokter menyarankan agar segera meminum obat kusta yang telah disediakan oleh pemerintah secara gratis. Kemudian karena saya bekerja di perusahaan yang bonafit, saya mengirimkan hasil laboratorium. Ya, perusahaan mengatakan bahwa saya sementara untuk dirumahkan selama 3 bulan. Waktu itu saya tidak berpikir panjang bahwa sakit ini akibatnya akan begitu panjang, atau saya akan menerima stigma yang sampai sekarang pun orang masih melekat pada kusta. Seiringnya berjalan 3 bulan saya dirumahkan, saya sambil berobat dengan obat MDT yang tiap hari harus saya minum. Awalnya itu setelah minum obat itu reaksinya begitu hebat. Awalnya tangan saya itu tidak apa-apa. Setelah minum obat itu muncul bercak-bercak yang sangat panjang dan hampir merata di tangan kanan saya dan terasa panas sekali. Kemudian hari berikutnya saya mencoba untuk periksa kembali ke rumah sakit. Ini terjadi pada diri saya gitu, karena saya merasa orang awam yang tidak tahu menahu dan baru tahu penyakit lepra. Dokter kemudian menerangkan bahwa itu adalah reaksi dari obat tersebut dan tidak apa-apa. Tetapi dalam diri saya itu bertanya, kenapa kalau tidak apa-apa kok malah memperburuk kondisi saya gitu. Setelah berapa bulan berjalan, semakin parah, tangan saya membengkak dan seperti orang stroke aja, jadi digerakkan juga agak susah. Karena pihak perusahaan udah 3 bulan akhirnya saya dikeluarkan dari pekerjaan, dipaksa untuk mengundurkan diri dikarenakan sakit lepra ini di kalangan masyarakat kemungkinan adalah aib bagi mereka. Hancur hati saya karena saya masih mempunyai tanggungan anak istri, tiba-tiba dirumahkan dan dipecat secara halus oleh perusahaan. Saya baru tahu bahwa stigma yang saya terima karena kusta itu sangatlah berat. Kemudian saya rutin sekali, tapi saya sebagai manusia biasa yang baru mengalami penyakit kusta ini, pikiran saya itu sangat down sekali. Saya pernah sampai di rumah itu tidak bisa keluar rumah, malunya setengah mati. Tapi alhamdulillah saya mempunyai istri yang mendukung untuk kesembuhan saya. Dia selalu mengantar berobat ke sana kemari, dan satu semangat yang membuat saya sangat bersyukur mempunyai istri seperti dia adalah dia memberikan topi ini karena dia tahu bahwa saya menyukai koleksi topi dan saya sering memakai topi. Kata dia, saya belikan topi ini, bangkitlah dari keterpurukan ini. Saya sangat bersyukur kepada istri saya. Semoga dengan semangat ini saya bisa keluar dari penyakit kusta. Kemudian saya baru tahu bahwa banyak teman-teman yang mengidap penyakit kusta itu tidak seberuntung seperti saya. Mereka terlambat untuk berobat sehingga terjadilah
disabilitas atau jari-jari mereka semua pada cacat atau kaki. Akhirnya saya selama 3 tahun berobat, alhamdulillah ada kemajuan. Jadi yang tadi bercak-bercak merah semua hilang, tinggal lesi-lesi, dan itu kata dokter untuk penyembuhan emang begitu. Dan tangan-tangan saya udah mulai bisa bergerak. Saya pernah mencoba untuk bangkit kembali dari keterpurukan ini, yaitu untuk bekerja kembali. Tetapi perusahaan yang menerima saya tidak begitu saja menerima. Setelah melakukan tes untuk menjadi karyawan, tiba-tiba terjadi lagi seperti yang tahun-tahun kemarin saya bekerja. Artinya saya dirumahkan kembali dan saya dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi stigma yang saya dapat mengidap penyakit kusta adalah keterpurukan untuk diterima oleh lingkungan, baik di dunia kerja maupun di lingkungan masyarakat. Saya berharap sih dengan pemerintah semakin gencar untuk menghilangkan stigma, baik itu dari teman-teman atau lingkungan, agar kita-kita yang pernah mengalami kusta atau OYPMA menjadi bisa bangkit kembali secara manusia yang tidak pernah sakit. Terima kasih. Itulah cerita saya sekilas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sangat luar biasa ya, Bapak Ibu, testimoni dari Pak Waidi ya barusan terkait dengan orang yang pernah mengalami kusta, bagaimana stigma yang dihadapi, perlawanan, dan beliau juga mencari keadilan dalam pekerjaannya ya. Ini merupakan sebuah isu yang kita harus kawal dan advokasi. Dan saya sapa ya pembuatan film tersebut, tapi saya kasih waktu cuma berapa menit ya, 5 menit. Iya, boleh. Iya. Sampai jam 11 kita ya. Boleh ya, Mbak Ucu ya? Silakan Mbak Ucu. Terima kasih banyak Mas Wahab. Sebelumnya Pak Nuah, saya mohon maaf sudah diwanti-wanti sama Mila juga sama Andrea dan Sasa dan lain-lain. Alarm saya nggak bunyi. Aduh, saya minta maaf banget karena kebetulan lagi ada sesuatu yang harus saya lakukan, terus alarm saya nggak bunyi, mute gitu. Padahal udah disetting. Maaf semuanya, teman-teman, saya betul-betul minta maaf. Dan juga saya ingin mengucapkan kepada GPDLI dan Farhan Federasi Integrasi Hansen Indonesia dan juga teman-teman semua yang hari ini memperingati Hari Lepra dan Kusta Internasional di 2021. Saya langsung saja dengan pertanyaan Mas Wahab tadi. Ya betul, film ini dimulai risetnya 2017, akhir dengan belum tahu mau bikin apa, apakah filmnya akan jadi atau enggak. Tapi kemudian setelah tahu bahwasannya filmnya diterima di pitching event Southeast Asia dari Tribeca Film Institute di New York, dan juga yang kerjasama dengan Docs by the Sea Indonesia, kami tahu, oh iya, ayo kita harus bikin filmnya gitu. Kenapa saya ingin membuat film ini? Sebenarnya lebih pertama awalnya sebagai kontribusi personal aja. Karena saya kebetulan tinggal di sini, terus ketemu anaknya teman, putrinya Mbak Indah gitu. Ada beberapa momen yang membuat saya berpikir, wah, kisah Dea sepertinya kalau diangkat menjadi cerita gitu, terlebih setelah dia memperkenalkan saya kepada Salsa, saya pikir mungkin akan memiliki kontribusi untuk menjadi tambahan untuk referensi visual atau referensi terkait dengan film yang membicarakan isu disabilitas Indonesia. Karena kalau dari apa yang saya lihat, saya bikin film tentang isu disabilitas tahun 2013, waktu itu Selamat Tinggal Sekolahku judulnya, tentang anak low vision, sampai saat 2018 ketika saya memproduksi film ini, kok masih sedikit gitu, isu-isu disabilitas ini masih kayak underrepresented voice, suara-suara yang sepertinya saya tahu itu ada, gerakannya semakin banyak, tapi
semacam apa ya, katakanlah bahasa lainnya itu misalnya bahasa yang terkenal di kalangan para aktivis disabilitas, ableism masih tetap ableism gitu loh. Jadi kayak apa namanya, sementara ini kok kayak apa ya, padahal harus bersama kan gitu, yang non disabilitas juga harus menyuarakan ini. Jadi kurang lebih saya ya ini semacam partisipasi untuk bikin Indonesia lebih bareng-bareng aja lah gitu di antara kita dan lebih banyak membicarakan isu disabilitas. Pengennya sih apa namanya, kan banyak cara yang saya tahu dan saya punya adalah apa namanya, yang punya skill adalah bikin dokumenter gitu sih gitu. Tadi mungkin Dea sudah cerita kenapa misalnya saya ingin membuat kisah Dea dan Salsa menjadi apa namanya, apa ya, saya tidak ingin menjadikan mereka kayak role model di dalam film sebagai remaja dengan disabilitas, remaja difabel tunanetra. Saya cuma pengen apa namanya, bagaimana apa ya, persahabatan yang mereka jalani itu dua-duanya masa remaja, dan saya bisa terlepas dari saya disabilitas atau non disabilitas, saya bisa relate karena menjadi remaja itu kan apa ya, susah ya, terus bingung, nggak tahu mau kemana, harus ngapain, harus ngedengerin siapa, kedepannya seperti apa gitu. Nah, saya melihat Salsa bisa apa namanya, bisa bersikukuh. Saya mau di asrama karena saya mau sekolah SMA inklusi gitu. Kemudian dia keluar dari rumah. Lalu Dea juga keluarganya sangat mensupport, memfasilitasi. Tapi hey wait, kata Dea, aku kan nanti gimana kalau aku terus-terusan dalam berada zona nyaman ini dan aku nggak keluar, aku butuh sebuah training untuk melatih keterampilanku, skillku untuk hidup menjalani hari-hari. Dan yang diajarkan kan misalnya di asrama ya simple aja gitu, remaja training keseharian lah, harus cuci, harus bangun, bagaimana mengorganize diri gitu. Saya kebetulan juga dulu di pesantren, jadi cukup relate ya dengan cerita-cerita itu gitu, dan pada masa depan gitu itu yang membuat memang kita mandiri gitu. Dan saya pikir juga dengan apa namanya persahabatan, dengan kemandirian, ketidaktahuan kita akan masa depan gitu. Itu yang berusaha dihadirkan di film, bukan tentang Dea dan Salsa yang tunanetra atau terlahir tidak bisa melihat sejak lahir di dunia ini gitu. Tidak sih, tidak hal itunya. Tapi bahwasannya itu adalah bagian lain dari kenyataan yang terikut dengan para remaja ini. Ya itulah yang ingin di-capture dan saya berharap semoga pesannya sampai. Oke, baik Mbak Ucu, tahan di situ ya. Nanti baik. Lebih ke diskusi ya. Ya. Siap-siap Bapak Ibu untuk pertanyaannya, untuk ditujukan ke siapa terkait dengan film ataupun isu disabilitas dan termasuk isu kusta yang kita tadi bahas, dan tadi dari Pak Wedi yang sudah memberikan testimoni ya pengalamannya terkait dengan orang yang mengalami kusta, dari juga Pak Nuah juga sama Pak Bang Jae ya, Jainuddin yang sudah menyampaikan perkembangan isu kusta di Indonesia ya, khususnya untuk melawan daripada kita mencari keadilan daripada perlawanan terhadap stigma juga. Ya, baik, silakan untuk sesi pertanyaan diskusi Mas Atul, mohon bisa dibantu. Nanti ditujukan chat ke siapa, nah karena sudah hadir juga bersama produser dan sutradara film Sejauh Melangkah, bisa kita berdiskusi panjang ya terkait juga isu kusta. Silakan bisa dipilih Mas Arthur chatnya. Baik, bisa dibuka dulu tidak video kamera saya, tolong, terima kasih. Saya di mute kayaknya video saya. Ya, kita langsung ke diskusi ya. Pertanyaan yang pertama nih,
menarik juga nih. Apakah pernah ada penelitian tentang mengapa masih tingginya stigma atau diskriminasi dan apakah faktor-faktor utamanya? Dari Bapak Yohanes, mungkin kepada Pak Nuah ya. Soalnya itu tidak di... Ya, boleh ke Pak Nuah, sobat lama. Halo, Pak Yohanes, bisa mendengar Oh, saya? baik. Ya, Pak Yohanes silakan bisa langsung. Ya, Pak Yohanes. 2 menit ya, saya ini diskusinya, kita masih banyak yang lain soalnya. Ya, pertanyaan sudah terbaca tadi, silakan Pak Nuah. Oke, baik. Nah, ini teman lama saya nih, kebetulan teman saya waktu SMA dan dia seorang dokter juga, tapi dokter dalam bidang agriculture. Dia tinggal di Sumatera Utara ya Pak, masih ya? Oke. Ya, di tebing tinggi. Tebing tinggi. Apa kabar ya? Baik ya. Lanjut, Pak. Oke, Pak Yohanes, memang kalau kita lihat masalah stigma ini adalah masalah yang sangat kuno. Bisa dikatakan itu masalah yang terjadi sejak lama terjadi di kusta. Kalau di Indonesia kusta itu sudah sejak tahun, saya kira udah ratusan tahun yang lalu dan bahkan ribuan ya, termasuk di daerah Timur Tengah, dan cerita-cerita tentang Ben-Hur ya, cerita tentang tentang hal-hal yang berhubungan dengan kusta di mana-mana seperti itu. Kalau kita lihat bahwa kusta ini memang appearance-nya memang seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa leprosi atau kusta itu adalah penyakit menular yang paling tidak menular. Ya, tolong atau Pak Amir Rafi. Jadi kalau kita lihat adalah penyakit kusta itu adalah penyakit menular yang paling tidak menular. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menular itu bukan seperti COVID. Seperti COVID-19 ya. COVID-19 itu kan vaksin kan? Vaksin. Virus kan? Kalau kusta itu adalah bakteri, jadi namanya Bacterium leprae. Jadi sama bentuknya dengan TBC. TBC itu adalah tuberkulosis tuberkulosis Mycobacterium tuberculosis ya. Sedangkan lepra itu hampir sama bentuknya, tapi lebih cepat TBC daripada kusta. Jadi kusta itu juga nggak akan seperti COVID. Dia kalau kita lihat darah kusta itu hanya sekitar 3% dari penduduk dunia, dan sampai segitu juga 3% dari penduduk dunia sampai sekarang. Dan tahun 80 ditemukan MDT. MDT itu adalah obatnya yang berhubungan dengan 3 atau 4 jenis obat itu yang menggempur daripada bakteri itu. Jadi itu yang kita lihat daripada kusta. Tapi masalahnya appearance-nya itu memang seperti itu. Kalau kita lihat dia akan memakan serat tepi, peripheral daripada kulit, sehingga sepertinya seperti dia akan seakan-akan seakan-akan seperti dimakan gitu. Padahal bukan dimakan, tapi terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan fisiologi. Jadi saya kira ahlinya ada, bisa ditanyakan kepada ahlinya. Tapi yang mau saya terangkan di sini adalah bagaimana bentuk itu seperti misalnya di mata, seperti di kuping, seperti di belakang di kaki atau seperti di yang lain tempat, itu membuat orang mungkin tidak pas atau mungkin tidak merasa gimana gitu. Jadi dengan adanya obat itu sebenarnya bisa menggempur semua bakteri itu. Dan itu yang terjadi sebenarnya sudah tidak seperti dulu lagi. Oke, yang terjadinya. Baik Pak Nuah, mohon maaf, tahan dulu. Nanti jawabannya kurang puas, nanti bisa di chat ya Pak Yohanes ya. Jadi saya kira gitu aja mungkin Pak Yohanes. Saya kira nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut di WA Group. Jadi saya kira yang lain Mas Atul silakan. Oke, ini ada lagi film ya. Nanti ya, betul. Ada yang ada yang menarik juga ini. Ada yang ingin memberikan komen tentang film kepada Mbak Ucu, silakan. Dari Mas Joni, silakan Mas Joni.
komen. Terima kasih teman-teman. Saya mengagumi 1 menit ya Mas Joni ya. Saya mengagumi Mbak Ucu karena bisa menemukan purpose of future life instead of disability yang kita hadapi sekarang. Oke. Saya ingin mengusulkan kepada tim Kusta, mungkin kita angkat yang begini-begini karena seberapapun dia menderitanya dan distigmanya, ketika dia didampingi oleh seseorang untuk diajak menemukan future of purpose life-nya, dia akan menemukannya. Dan kita tolong yang begitu-begitu. Dan ketika yang seperti itu diangkat ke dalam sebuah media seperti film, maka ini akan jauh lebih menginspirasi daripada kita terus mendayu-dayu, terstigmatisasi gitu. Mungkin itu komentar saya. Thank you. Mbak itu Pak Joni ya. Silakan Mbak Terima Ucu. kasih. Silakan Mbak Ucu ditanggapi. Menanggapi. Saya sendiri sangat senang dengan, makasih ya Pak Joni untuk apresiasinya gitu. Tentu saja ini kerja kolaborasi. Saya tidak akan bisa membawa cerita ini ke teman-teman semua, ke publik, kalau misalnya tidak mendapatkan akses atau izin dari orang tuanya Dea dan Salsa ya. Karena waktu kemarin melakukan pendekatan, melakukan riset, awalnya itu kan saya benar-benar hanya ingin tahu saja. Lalu kemudian ketika ada gitu, kebetulan memang ada forum pitching itu, saya lebih serius dan ketika pada akhirnya bikin film, jadi ini adalah karya bersama. Dan ketika didistribusikan sekarang juga ini ada tim Impact Campaign, ada banyak pihak yang terlibat. Jadi paling pertama betul memang salah satu aspek dari apa yang disebut dengan film disabilitas itu kurang lebih ada yang disebut dengan anti terhadap inspiration porn atau semacam kalau ada yang disebut juga porn poverty, maka ada porn inspiration kayak gitu. Jadi seolah-olah penyandang stigma atau orang dengan disabilitas kalau berprestasi sedikit kayaknya wah dianggapnya menginspirasi sekali gitu. Nah, ada kalimat yang dibilang kalimatnya saya lahir dengan disabilitas saya bukan untuk dijadikan inspirasi oleh kamu gitu. Nah, jadi kalau ini dibikin oleh teman-teman dengan disabilitas sendiri atau teman-teman difabel, bagi saya lebih baik. Jadi karena kan kalau saya ada jembatan ya gitu. Misalnya suatu hari kalau Dea mau bikin film gitu, saya mencontohkan yang paling mudah dari karakter saya, maka pasti voice suara asli yang Dea bikin tuh dan Salsa bikin pasti akan lebih keluar. Atau kalau teman-teman kusta gitu, teman-teman lepra yang membuatnya gitu, pasti akan lebih merepresentasikan. Kalau dibikin sama orang seperti saya kadang suka khawatir overrepresented, berlebihan atau malah kurang, jatuhnya tuh malah mengeksploitasi. Itu pertama. Jadi kita harus menghindari yang disebut dengan porn inspiration, terus atau inspirational porn. Terus kedua ya itu tadi bahwasannya dalam film kalau bisa katakanlah yang walaupun tidak katakanlah dalam segala hal itu semua orang itu kuat. Saya berpikir seperti itu. Dan dalam segala hal semua manusia mempunyai problematika dan dunianya sendiri, dan itu sama gitu, yang disabilitas, yang difabel, yang nggak difabel, yang kusta, yang bukan kusta gitu. Dalam kehidupan kesehariannya gitu, saya belajar dari forum-forum diskusi ini, kita semua sama memiliki permasalahan kehidupan yang sama. Kalau sudah menikah harus cari kerja, tapi kemudian kan menjadi terbatas gitu karena pekerjaannya nggak ada seperti tadi yang di YouTube yang cerita gitu kan. Nah, jadi apa yang paling bisa itu ya yang empower, yang menguatkan. Pasti ada hal yang bisa menguatkan dari semua cerita dan itu layak untuk dibagi gitu. Begitu sih gitu. Dan
Saya setuju sih kalau misalnya kita lebih yang tadi dibilang mendig ya, mencari atau menggali yang bisa menguatkan kita gitu. Alih-alih terus-terusan kayak ya Mas Wahab, maaf ya. Ya terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak Ucu ya. Tadi Pak Joni ya jawabannya, nanti bisa berchat nanti atau misalkan via WA juga di grup bisa menanyakan langsung. Karena kita waktu juga terbatas ya, teman-teman Bapak dan Ibu semua yang kami bahagia, yang kami hormati ya dalam kebahagiaan. Ini merupakan sebuah sangat inspiratif sekali ya bagi kita. Tadi pemutaran film Sejauh Ku Melangkah, termasuk juga kita pembahasan isu kusta ya. Dan session ini nanti kita tadi ada link sesudah sebelum pemutaran film dan sesudah pemutaran film ada link, nanti Bapak Ibu mohon diisi, termasuk juga nanti ada daftar hadir ya, sudah dibagikan di kolom chat, nanti silakan diisi. Untuk yang terakhir ya sesi diskusi, silakan satu lagi penanya, Mas Arthur dipilih. Saya ada satu lagi ya. Oke, kepada Pak Salim ya, menurut saya film Sejauh Melangkah merupakan film mengkampanyekan inklusi sosial. Ini merupakan strategi komunikasi dalam mengkampanyekan. Pertanyaan saya, menurut refleksi Pak Nuah dan Bang Zainuddin, strategi komunikasi yang baik oleh GBDLI dan Farhad atau organisasi lainnya maupun pemerintah dalam eliminasi stigma maupun kampanye deteksi dini tentang kusta. Ini seperti apa? Oke, baik. Pak Nuah sama Bang Zainuddin masih standby? Halo, Bang ya Zainuddin? masih standby. Oke, Pak Nuah dulu ya jawabannya. Ya, mungkin Pak Nuah dulu. 1 menit ya, Pak. Silakan. Ya, 1 menit. Saya coba 1 menit. Oke, yang menurut saya yang paling bagus adalah peer to peer. Jadi peer to peer itu adalah antara sesama komunitas kusta atau disabilitas yang saling memberikan masukan dan beri input. Saya kira itu aja. Bang Zainuddin, silakan. Bang Zainuddin, silakan 1 menit ya, Pak. Oke, ya. Kalau menurut saya sih memang bersatunya atau kebersamaannya organisasi-organisasi yang berjuang terhadap kusta tanpa kemudian tetap bekerja sama dan saling berpegangan tangan kepada teman-teman disabilitas yang lain untuk bersama-sama mengkampanyekan kusta. Sampai sekarang pun isu kusta, apalagi setahun sekali Hari Kusta Sedunia ini juga sangat tidak diperhatikan oleh pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah daerah maupun sampai pemerintah pusat. Dan kita harapkan adalah dukungan dari teman-teman semua untuk bersama-sama mengkampanyekan kusta. Gitu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Salim ya bisa puas dengan jawabannya, karena kami juga bukan pemuas ya, nanti di kolom chat saja ya. Silakan kalau mau di Nuah ya. Demikian diskusi, karena memang kita mengefektifkan waktu ya, sudah jam 11 lewat, karena kita tidak bisa berlama-lama juga. Yang sudah dari pagi tadi sudah mengikuti kegiatan. Boleh saya komen sedikit? Oh, silakan. Siapa? Siapa ini? Saya Bu Farida dari Kementerian Hukum dan HAM. Mohon maaf. Iya, selamat siang Ibu. Iya. Mohon maaf saya tidak menyalakan video karena kondisi kurang sehat. Oh, baik. Silakan Bu Baik, Farida. baik. Silakan Bu. 1 menit, Bu. Ya, 1 menit. Saya terima kasih sekali diundang Pak Nuah untuk acara yang hebat ini, dan saya sangat menginspirasi dan juga banyak hal yang saya dapatkan dari forum ini. Hari ini di tempat kami di beberapa medsos sudah ditulis juga terkait tentang Hari Kusta Sedunia pada hari ini. Saya tertarik dengan yang disampaikan tadi Pak Wahab kalau tidak salah, bahwa pemerintah memang harus terus berupaya Pak untuk kita bersama-sama mengawal isu ini, dan tentu saja kami juga memerlukan data dari Bapak dan Ibu, beberapa persen sebenarnya jumlah kusta yang sudah ada di Indonesia, dan bagaimana nanti Kementerian Hukum dan HAM mendorong beberapa aspek yang diperlukan di dalam mencegah diskriminasi, kemudian juga pengetahuan terkait kusta, dan juga hal-hal lain
diperlukan sampai ke tingkat pemerintah daerah. Nah, itu yang diperlukan kita bersama-sama. Kemudian kami menyadari memang isu kusta juga seperti kita ketahui bersama memang jarang sekali kita diskusikan di dalam forum-forum ini. Dan mudah-mudahan hal yang baik ini saya juga share link ini ke beberapa teman yang sampai ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan juga mereka menonton di YouTube dan lain sebagainya untuk lebih memahami bahwa isu ini adalah isu HAM dan juga isu disabilitas secara umum, dan kita harus bersama-sama menguatkan diri untuk terus berupaya mencegah diskriminasi dan juga membuka ruang yang akses yang luas, bukan hanya terkait diskriminasi tadi, tapi akses pemberdayaan untuk kawan-kawan kusta dan hal-hal lain yang diperlukan di dalam penguatan isu ini. Terima kasih Pak Noah, terima kasih semua. Saya senang sekali ada di forum ini dan mohon maaf saya tidak menyalahkan. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Wahab. Closing statement. Closing statement-nya Pak. Ya, Dari Pak Wahidi, silakan. Sama yang lain. Nanti yang lain dari untuk penutup acara kita akan mendengarkan para narasumber untuk closing statement ya. Semuanya 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk 6 narasumber kita, termasuk Pak Wedi ya. Pertama saya akan ke Mbak Ucu dulu ya. Silakan Mbak Ucu untuk closing statement. Silakan. Dari saya hanya ingin mengatakan bahwasannya apapun itu isu ataupun suara yang ingin kita sampaikan, melibatkan sebanyak mungkin orang untuk masuk pada agenda kita gitu, itu akan lebih baik. Karena saya tahu sangat sulit untuk menerabas sekat gitu. Itu yang saya rasakan antara difabel atau antara yang kusta dengan non difabel atau yang tidak kusta gitu. Itu saya rasakan untuk membawa semua orang bersama merangkum, mendengarkan apa yang ingin kita kampanyekan atau apa yang kita agendakan untuk bersama membawa inklusif atau Indonesia lebih bareng-bareng gitu ya, lebih beragam, lebih melihat hak ini sebagai hak semua manusia Indonesia gitu. Itu sih yang paling saya mau ajak orang lain sebanyak mungkin, dan terutama tentang disabilitas. Saya yakin orang melihat sebagai masih banyak orang yang melihat sebelah mata sebagai keterbatasan, tapi saya mengerti dari sisi teman-teman dan saya melihat sendiri, saya menyaksikan dan saya melalui juga pertemuan dengan banyak orang, ada Mas Ishak saya lihat di sini, bagaimana saya itu adalah tantangan dan difabilitas bukanlah sebuah halangan untuk membuat kita terkungkung gitu. Saya percaya dengan hal itu dan saya yakin teman kita semua memiliki dan akan menemukan kekuatan kita dan orang lain pun akan mendengarnya bila kita yakin dari diri kita sendiri. Makasih Mas Wahab. Sama-sama Mbak Ucu ya. Terima kasih closing statement. Selanjutnya Mbak Indri ya, Mbak Indri Salsabila, silakan Mbak Salsabila. Masih mendengar Mbak Salsa? Di mute, nah, silakan Mbak Salsa ya, kasih motivasi atau apa harapan ya, silakan. Ya, kalau dari saya, kita semua baik yang difabel, kusta ataupun non difabel, kita harus tetap semangat, kita harus selalu berjuang untuk menggapai apa yang kita impikan di masa depan. Itu semua harus dimulai dari saat ini gitu, karena semua itu berproses dan nggak ada yang instan gitu. Jadi kita harus tetap memaksa diri kita untuk bisa lebih mandiri, lebih supaya kita juga nggak kalah gitu dengan teman-teman yang non difabel seperti itu.
Ya, terima kasih Mbak Indri ya. Selanjutnya Mbak Dea, silakan Mbak Dea ya. Andrea Kala Darmawan, silakan. Masih di mute Mbak Dea, mohon. Di mute. Bisa. Ah, oke. Kalau buat ngelawan stigma harus selalu advokasi diri sendiri dan percaya diri. Terus jadi you have to keep trying, and makin lama kalau praktis advokasi diri sendiri, makin lama stigma tuh tidak penting. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Dua generasi muda kita ini untuk penerus bangsa ya. Tidak ada keterbatasan untuk dalam rintangan. Selanjutnya closing statement dari Bapak Nuah. Silakan Pak Nuah. Oke, saya singkat aja ya kepada teman-teman semua, khususnya kepada Mbak Ucu yang sebagai sutradara. Saya harapkan sudah nanti rencananya membuat juga rencananya untuk membuat film tentang kusta, Bu. Jadi kusta itu nanti kita bisa bahas secara mendalam, apalagi kalau di Amerika itu sudah menghilang. Seperti kalau di Amerika itu di Hawaii, di Molokai Island itu ada kusta, tapi sekarang sudah mulai menghilang. Dan kemarin waktu COVID-19 dia ceritanya itu tidak ada orang yang terkena COVID di sana. Saya mesti belajar dari sana. Mungkin itu yang bisa kita bangun ke depan, Pak, untuk supaya bisa membangun atau mendiskusikan komunikasi masalah di masalah stigma dan masalah berhubungan dengan advokasi. Makasih, Boju. Makasih banget, Pak Noah. Selanjutnya Bang Jainuddin, Ketua Parhan. Ya. Silakan Bang Jai. Oke, terima kasih. Closing statement saya mencoba untuk mari kawan-kawan semua bergandengan tangan secara erat untuk bersama melawan stigma dan diskriminasi kusta. Dan saya kira tanpa kita semua, saya yakin stigma dan diskriminasi kusta itu tidak akan bisa hilang. Dan saya berharap bahwa kawan-kawan, teman-teman semua yang memang terkena kusta, mari juga kita keluar dari kungkungan stigma dan diskriminasi dan jangan pernah mengatakan bahwa dunia ini telah habis. Jadi kita semangat untuk semua kawan-kawan yang ada di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jainuddin. Yang terakhir ya Pak Waedi, silakan Pak Waedi. Ya, untuk kata motivasi terakhir Pak Waedi, silakan. 1 menit ya, silakan. Ya, Pak Wahab, terima kasih. Ya, statement saya adalah bagaimana kita menyikapi bahwa kita pernah mengalami kusta. Pengalaman pribadi saya itu kita jangan menutup bahwa kita pernah sakit kusta. Jadi semangat untuk sembuh itu juga akan muncul sendiri. Seperti saya, bahwa saya mengenal teman-teman di GPDLI Jakarta, semangat sembuh saya meningkat. Nah, saya pesan pada teman-teman yang mengalami kusta atau baru, supaya jangan menutup diri. Mari kita sama-sama perangi kusta, bahwa kusta itu ada obatnya dan kita bisa sembuh total kalau kita berobat secara dini. Itu aja Pak Wahab. Terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Wedi dan yang lainnya, para narasumber yang sudah hadir dari film Sejauh Ku Melangkah ya. Terima kasih, sangat inspiratif sekali filmnya. Kita juga akan nanti project ya ke depan untuk film terkait kusta. Oke, untuk selanjutnya karena memang ada tadi dibahas di grup ya Mas Atur ya, mohon izin Mas Atur. Ada pemilihan voucher ya, nanti yang dapatkan voucher ya, pertanyaan terbaik ya, silakan nanti Mas Arthur bisa memilihnya ya. Untuk itu kami dari selaku moderator diskusi ucapkan banyak terima kasih dari saya dan juga saya selaku Ketua GPDRI DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Kusta Internasional ya. Semoga stigma isu kusta termasuk diskriminasi itu kita lawan ya. Lawan dengan keadilan, membangun inklusi, membangun jejaring, baik stakeholder yang ada, kita komunikasi ya, tadi ada
Ibu Parida dari Kemenkumham, dari Kemensos, dari Kemenkes, kita tetap berkoordinasi. Selama kusta ini masih ada di Indonesia, kita akan perangi ya sampai penularannya seperti apa kita akan perangi. Itu saja mungkin closing statement dari moderator. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat 3M ya. Saya kembalikan ke MC kita, Mas Arthur. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab. Sebelumnya pemilihannya sudah disetujui oleh para pihak ya. Jadi saya tidak memilih berdasarkan saya sendiri ya. Ya, silakan. Kita mulai untuk pemilihan pemenang. Pemenang ini ada 3 ya. Ada 3 orang yang akan kita pilih. Saya memilihkan berdasarkan komen-komen yang menarik dan pertanyaan yang menarik ya. Saya memilih pertama dari Pak Ishak Salim ya. Karena pertanyaannya perlindungan pemerintah itu sangat luar biasa. Selamat Mas Ishak. Yang mengkomenkan terhadap filmnya Mbak Ucu ya. Mas, menurut saya juga cukup menarik komennya Pak buat Mas Joni ya, yang kedua. Dan yang terakhir ada dan yang terakhir ada Kak Shanti ya, kalau nggak salah untuk komennya. Ya, Kak Shanti namanya kalau tidak salah. Iya. Nanti Mas Arthur bisa yang pemenang voucher barusan nanti bisa menghubungi Mas Arthur ya. Oh iya. Bisa di grup ya. Dan silakan Mas Arthur karena waktu juga sudah habis. Ya, untuk dari saya closing statement terakhir 1 menit yaitu bagi saya disabilitas itu merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Untuk kita bisa menerima sebagai penyandang disabilitas butuh penerimaan diri yang sangat kuat. Akhir kata, maafkan atas segala. Pak Arthur, bacakan yang informasi terakhir dari film. Kira-kiranya. Informasi terakhir dari film. Sebentar. Namanya. Yang mana Pak? Sorry. Call to action Pak Arthur. Call to action. Yang share. Oh iya. Oke. Maaf. Yeah. Ya. Sorry. Ya, itu dia. Gue ya, saya agak. Udah. Maaf, ini saya nggak bisa membukanya. Pak Mua bisa tolong bantu saya, Pak? Aduh, coba dikirim ke saya. Kalau enggak saya share di chat aja, Pak. Silakan. Iya, silakan ya. Ya tadi nih, Pak Mas Arthur. Share di chat aja. Ya, di chat saja. Menghemat waktu. Oke, baik Mas Arthur, silakan tutup. Ya, untuk dari saya yang terakhir, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara kita selanjutnya.
tetap cintai disabilitas yang inklusi, dan semoga kita bisa jadi berkat. Sekian, terima kasih. Oke, nanti bisa dibaca di WA grup ya. Ya. Oke, makasih. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Bapak Ibu semua, terima kasih. Maaf kalau misalnya terjadi kesalahan, Mbak. Ya. Terima kasih. Kita nggak ada foto bareng. Foto bareng. Salam Oke, foto bareng. Ya, foto-foto. Foto bareng belum nih. Foto bareng. Foto bareng. Oh iya, siap. Kamila bisa bantu, Kamila? Gimana, Pak? Kamila bisa bantu foto? Oh, boleh. Sebentar ya. Ya, silakan. Foto bareng. Foto. Boleh dibuka videonya dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini kan jarang ya kalau terjadi seperti ini. Kenang-kenangan ya, Pak. Ya. Iya. Yuk, siap-siap ya. Sebenarnya gimana sebenarnya? Apa gini? Apa gini? Saya kasih Baba ya. Herman gini, kalau Pak Herman. Ini. Inklusi. Ada lagi yang masih mau buka video? Sudah ya. Terima kasih. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Ya, thank you. Sebentar, ada 2 halaman, Pak, sebentar. Oh, ada 2 halaman. Iya, sebentar. Satu lagi. Nah, semangat Pak Herman. Andrea ya, Andrea, Salsabila, makasih, thank you very much. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Pak Noah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama terima kasih Mbak Ucu. Terima kasih Bang Noah, terima kasih Pak Wahab, terima kasih Mbak Ucu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Salam sehat selalu semua. Ya, makasih Mila. Makasih Pak Samari. Ya, makasih. Bye. Andrea. Bye. Bye. Semuanya Pak Sikit Salim, Mbak Indra semuanya terima kasih Pak Noah. Selamat kepada semuanya, kepada Pak Bu Dendi ya dari NTT. Nanti silakan nanti kita bicara Pak Jamari dari Pontianak. Iya, banyak masalah kusta juga nanti akan bisa kita bicarakan di Kalbar. Iya Pak. Ya, saya udah pernah ke Pontianak untuk ngurusi kusta juga, Pak. Oh, sudah ya Pak ya. Banyak. Ya, banyak sekali di sana. Kita di sini kan gini Pak, di Kalbar ini kan belum ada pengurusnya untuk kusta, cuma iya dinas sosial aja yang ngurusnya. Oh gitu. Iya. Dinas kesehatan nggak jalan Pak. Di kesehatan mungkin di Singkawang Pak, soalnya fokusnya di Singkawang gitu Pak, kita di Kalbarnya. Oh gitu ya. Iya. Di dekat sekitar Singkawang banyak itu Pak. Iya. Singkawang. Sekitar Singkawang ya. Lokasi di gunung dekat Gunung Pasi Pak. Ya, apa perbatasan Malaysia kan? Enggak Pak, ada Gunung Pasi yang tidak di Singkawang. Oh iya. Mereka di situ disuruh bercocok tanam Pak, nanam sawit. Iya. Saya pernah ke situ Pak. Saya pernah ke sana itu. Tapi udah lama banget. Tapi Iya Pak. Udah lama banget udah tahun 2007. Oh iya. Sekarang itu modelnya belum ada masih di lembaganya gitu menangani ini gitu Pak, masih di dinas sosial semuanya. Oke. Ini. Gitu, terima kasih Pak Jamhari tadi sudah menyampaikan upaya dinas sosial setempat. Bang Noah, salam hormat dari Prof. Musda Mulia. Jadi nanti kiranya berkenan nanti kita diskusikan dalam forum terkait dengan HAM dari sisi HAM karena ini terkait dengan diskriminasi. Baik. Nanti salam sehat untuk Profesor sama Ibu semuanya. Iya, terima kasih. Maaf saya nggak buka kamera. Saya masih bersarung ini. Iya benar Bu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, no problem. Jadi Pak Jamari nanti kita diskusi di grup ya Pak ya. Iya Bu, iya Pak. Siap Pak. Oke, makasih kepada Bu Nendi, Suster Marcella dari NAOP, dengan Andre Brinan, Pak Andre,
Saya mohon diri Pak ya, Pak ya. Saya mundur diri dulu Pak ya. Ya, mari Pak. Terima kasih Pak Mas. Iya Pak, mari Pak. Sukses. Ya. Terima kasih pada Pak Surya, Mustafa, Fatimah, Min Rumak Laklak ya. Pak Bu Musda juga ada di sini, masih ada. Bu Muhammad, Denok, terima kasih. Pak Muhammad, Ilham, Pak Amir, Andre, Pak Bu Suwarti, Bu Min, terima tim kasih. kita semua di sini juga. Ambon. Ya, sip. Bu Suwarti dari mana ya, Bu Suwarti? Ya, Bu Suwarti dari... Ya, sama-sama. Yang Oh iya ya. Ya, gimana kamu? Ya, dari Ambon. Ya. Kabar Kang Ucu gimana? Sama-sama. Sehat-sehat, alhamdulillah ada. Oke, Mbak Suwarti. Sudah beres masalahnya? Yang Bapak yang kemarin alhamdulillah udah beres, Ya. Pak. Rumahnya udah diperbaiki, terus pengobatannya udah mulai dijalanin tuh. Mantap. Ya, sip, luar biasa. Makasih Ya, Pak terus, infonya, terima kasih bantuannya kemarin. Terima kasih Pak Andre. Ya, Bu Sati. Sukses ya. Terima Jangkau dari teman-teman kita di sana yang khususnya kusta, Bu. Ya. Ya. Ya, teman-teman disabilitas. Ya. Saya izin live ya. Atur nuhun ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Suwarti. Bu, ya. Sama-sama. Ya, salam Pak Ucu. Ya. Oke, gimana teman-teman semuanya? Panitia. Gimana Pak? Sudah selesai, alhamdulillah, sukses. Lu makan ya? Jangan dulu keluar, mana Mas Arthur? Ya. Arthur di mana Arthur? Nggak tahu Arthur di mana Arthur itu. Ya udah pergi dia. Oke, makasih Bu Nedri, Peris Nombeni. Ini dia dari NTT dekatnya John mestinya ini. Dia kenal dari John. NTT, dari TTU, dekat Keva. TTU. Ya, Ya, John. Kita John. bisa gabungkan nanti dengan teman-teman yang di NTT. Lalu kita, ya adalah kita akan bicarakan nanti di dalam WA Group. Ya. Oke. Tadi saya tidak bisa ikut foto bareng karena kamera saya ditutup sama host. Waduh, gimana sih host ini? Wah, KPU. Saya coba beberapa kali bahkan, tapi nggak di ini. Gimana masa kayak gitu? Iya, kok masa saya bohong, Pak? Sebentar ya, coba. Ini bisa. Iya, kalau dibuka dari situ bisa, tapi di sini kan bukan ditutup dari sini, dari sananya gitu loh. Ini dari Pak Obren ini dari Palembang dia. Oh. Nah, orang Palembang nih, baca Palembang. Ya. Tadi ditutup tadi. Nah, ini baru bisa nih. Bisa. Itu biasanya yang suka nutup buka itu orang KPU, Pak, biasanya. Iya, saya disuruh foto bareng, tapi saya buka kamera enggak bisa, enggak galak. Ya. Gimana? Bang, sehat Bang, Palembang. Ya, Palembang. Siap. Jadi nanti siap-siap aja ya ke Palembang ya kalau ada rencana. Ya. Itu di sana banyak orang yang mengalami kusta itu di Palembang itu. Di Sungai Kundur. Ya, di rumah sakit Kundur itu ya. Dari tempat Bapak jauh nggak? Saya kan Pak bukan pas di Palembangnya. Saya 7 jam lagi dari Palembang, Pak. Oke, Bu Min dari NTT kan? Dari timur atau dari kalau saya dari Maluku, Ambon. Oh, dari Ambon ya. Dari Ambon. Oke. Ambon Manise. Ibu udah pernah ke Maluku Utara? Ibu udah pernah ke Maluku Utara? Di sana kan banyak yang kusta. Paling tinggi di sana, Maluku Utara. Oh iya, kalau di Ambon kurang. Iya, kalau di Ambon udah lebih sehat, banyak ikan soalnya. 1-2 saja. Iya, soalnya banyak ikan laut. Ya. Sehat ya. Bisa keluar. Halo. Ya. Muhammad Ilham. Ya. Pak Muhammad Ilham dari mana? Dari mana Muhammad Ilham? Pak Atul ya, Pak Ahmad juga, Pak Noah. Sekaligus ya, daripada nanti ini kita evaluasi langsung aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Maksudnya? Saya mohon maaf ya Pak. Jadi nggak ngikutin di runutan acara.
Ini jelas makan dulu nih mungkin ya. Arthur makan dulu. Ini Dia mungkin minum untuk jus panitia dulu. saya lift ya Pak ya. Untuk Ya, untuk ini nanti pemenang kita ada bisa 3 ya, Pak. kontak-kontak ya. Untuk pemenang ada 3. Bang, siap Bang Sianipar, sehat-sehat. Hah? Lain kali videonya jangan di ini, jadi saya nggak bisa ikut foto tadi itu. Kacau. Saya bela-belain lo nggak kemana-mana hanya gara-gara cara ini. Padahal hari Minggu itu kan tempat saya untuk bisa lebih bersantai. Iya, mantap. Habis itu videonya dimatiin. Aduh, Saya gimana? bela-belain loh. Khusus untuk acara ini saya bela-belain ininya. Ya, Pak Obran ini udah berapa kali ikut ya ke acara kita. Jadi ya apresiasi terhadap perhatiannya kepada komunitas ini. Mantap. Dia rencana juga mau jadi KND ya, Komisi Nasional. Iya, Pak. Mantap, Kebetulan mantap. saya kan mau request ini ya, special request. Ini kan kemarin ada orang Komisi Nasional Disabilitas itu kan minta referensi ke saya untuk mengajukan jadi ketua Komnas Komisi Nasional Disabilitas. Terus saya kan tidak punya kendaraan, artinya selama ini kan saya ikut PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Dakta. Cuman itu kan kita juga nggak tahu itu gimana sekarang organisasinya. Jadi maksud saya kalau saya bisa diaktifkan di GPDLI ada satu payung yang jelas ini. Nah kalau itu nanti terbentuk saya kan bisa. Kalau kita bicara personal itu tidak akan ditanggapin. Kita harus melembaga. Jadi jelas jadi tambung anggarannya di APBD. Kemudian ada juga pihak-pihak yang bersangkutan bisa menolong kita walaupun itu dari dana CSR BUMN misalkan. Nah, maksud saya kalaulah boleh saya digabungkan ke sini jadi jelas organisasi yang saya ikut itu GPDLI, jelas dia warnanya gitu loh, Pak. Ya, bisa dibuat nanti GPDLI Palembang kan, Palembang. Iya. Oh iya, Palembang itu Pak. Atau mungkin Farhan Palembang kan. Kemarin itu orang itu telepon saya, dan membuat surat email supaya saya memberikan dukungan kepada salah satu organisasi ataupun perorangan dukungan untuk maju ke KND, Komisi Nasional Komisi Disabilitas Nasional begitu. Itu Pak kira-kira perkembangannya gitu loh. Sip. Ya. Ya nanti bisa ngomong sama Pak Ahmad Jauddin atau teman-teman kita yang lain. Pak juga boleh, saya juga boleh. Saya Oke. mendukung juga beberapa orang gitu untuk maju. Ya. Oke. Ya. Saya mendukung Pak Nuah. Jadi ya. Pak Nuah harus masuk itu. Jadi siapapun bisa menjadi komisioner, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi. Ya tapi Pak itu syaratnya banyak amat loh Pak. Walaupun dibilang tidak ada masalah, saya kan sudah baca itu yang Bapak kirimkan kemarin. Syaratnya panjang sekali, harus 5 tahun pendampingan, macam-macam. Iya. Sulit Pak, dan itu saingannya berat-berat Pak. Ada yang datang dari luar negeri lagi. Saya kan sudah dapat bocoran. Kemarin saya telepon ke Jakarta, ada yang datang dari Swiss, ada yang datang dari Geneva. Wah luar biasa. Berat Pak saingannya Pak. Nggak usah takut Pak, maju aja terus ya, asal 35 tahun ke atas. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Kalau memang nasib untuk jadi KND ya. Iya, jangan apa namanya rendah diri, rendah hati boleh. Bukan Pak, maksud saya gini, bukan masalah nasib ya, tapi kembali kan di situ ada syaratnya harus 5 tahun mengadakan pendampingan, kemudian harus ada advokasi, harus ada organisasi yang menaungi, ada referensi. Saya udah baca soalnya Pak, saya sudah baca semua secara seksama begitu. Jadi jangan pula kita memang bersemangat, tapi kita kira-kira tidak memenuhi maksudnya Pak. Ya, pokoknya nanti kita bisa dukung lah. Saya juga bisa dukung. Ya. Syukurlah. Ya. Pak Andi saya di daerah aja Pak. Pak Andi. Di KND aja Pak. Di daerah. Pak Andi. Dari mana Pak Andi? Oh dari ITS ya, dari ITS. Oke. Dari ITS Surabaya. Iya Surabaya. Ya, halo Bapak. Halo. Itu dari Pak Majuddin dari Lamongan itu. Lamongan Pak. Halo Pak, salam Pak, mohon izin menyimak Pak. Ya. Kenapa? Halo Pak. Mohon izin keluar. Gimana Pak? Iya izin. Silakan Pak Andika. Izin juga keluar. Oke Bu Min. Oke, Bu Min untuk melak-lak. Ya.
Ya. Sampai jumpa, makasih. Nanti kita Ya, komunikasi sama-sama. melalui ya, Pak, Bu. Pandi dari ETS, gimana? Halo. Ya, halo Pak. Ya, halo. Tinggalnya di Surabaya atau di mana? Sekarang lagi di Cilegon Pak, saya Pak. Oh, lagi di Cilegon. Oh iya. Pak Andi tahu tentang ini dari mana, Pak? Pak Andi? Iya Pak, dapat info dari teman Pak. Oh, dari teman. Ibu, Bapak mengalami disabilitas? Oh, enggak Pak. Iya. Oh. Kusta? Enggak juga Pak. Enggak, iya. Penting, Join informasi. yang penting apa namanya, semangat untuk membangun bersama lah. Semangat inklusi namanya. Iya Pak. Ya, semangat. Terima kasih Pak Andi. Ya, makasih juga Pak sudah mengizinkan join Pak. Ya. Oke, makasih banyak Pak Andi ya. Pak. Ya. Siap. Ya, sama-sama Pak. Fatima, Di Fatima Banten dari itu mana? masih kurang, Pak. Yang perhatian pada kusta. Pak Mustafa nih. Halo. Pak Mustafa? Pak Mustafa dari mana? Saya dari Semarang. Oh, ini Ibu ya? Kok namanya Pak Mustafa? Tinggi. Dari lembaga apa Bu Mustafa? Dalam? Dari lembaga apa Bu Mustafa? Saya kalau di sini jadi itu apa? Kalau yang di kelompok Sendang Mulia saya jadi ketua kelompok Sendang Mulia, tapi kalau di PPDI saya wakil PPDI Semarang. Oh, PPDI Semarang. Berarti kenal sama Bu Yuktiasi ya? Oh, kenal, nggih, Bu Probor ini. Teman-teman saya juga itu, Mbak Uyuti. Ya. Pokoknya nanti kalau mau dukung-dukung tentang kusta bisa bergabung dengan kita juga, Bu. Nggih. Terima Ya. kasih. Udah tahu nomor WA kita atau mungkin tadi Ibu masuk ke WA group? Loh, kan sudah Bapak anu. Oh iya. Kan sudah lama nggih. Iya, panggilannya apa, Bu? Bunda biasanya. Bu? Bunda. Bunda. Oh iya. Ya. Sip. Profesor Musda, apa kabar Profesor Musda Mulia? Maaf Bu, Ibu Profesor. Oh, kelihatannya Bu Profesor lagi sibuk. Oke, saya kira itu aja mungkin. Mau kita bicarakan apa lagi nih Pak? Atau kita bicarakan nanti aja? Atau bagi peserta mohon ini ya untuk panitia ya kita. Tapi masih menyimak nih. Iya. Untuk peserta 3 pemenang ya. Tadi saya sudah kirimkan ke Pak Wahab. Mohon nanti data-datanya udah ada. Apabila nama sama nomor HP Mas Arthur nanti kirim ke Pak Nuas. Ya, hubungi. Ya. Hubungi saya secara pribadi tadi masih sedikit grogi. Jadi alur jalannya kayaknya agak banyak melakukan kesalahan. Terus koordinasi antara saya dengan Pak Wahab kayaknya agak kurang. Itu saja kalau dari saya. Udah cocok, udah klop. Udah.